1062 dari kelas Kreditur Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika hukum bisnis yang metodenya yaitu hukum perjanjian. Baik, adapun yang dimaksud dengan perikatan. Perikatan ialah suatu hubungan yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak kreditur dan pihak yang lainnya berkewajiban debitur atas suatu peristiwa. Ada empat unsur perikatan. Yang pertama, hubungan hukum, dua, harta kekayaan, tiga, para pihak, dan empat, prestasi. Apa itu perjanjian? Perjanjian ialah suatu peristiwa yang terjadi bila seseorang berjanji kepada orang lain dan bila dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu presentasi. Syarat-syarat sah perjanjian yaitu pertama, kata sepakat para pihak, kedua, percakapan melakukan perbuatan hukum, ketiga, hal yang tertentu atau jelas, keempat, sesuatu sebab yang halal. Adapun macam-macam perikatan. Pertama, perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Kedua, perikatan bersyarat. Ketiga, perikatan dengan ketetapan waktu. Keempat, perikatan mana suka. Kelima, perikatan tanggung-menanggung. Keenam, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Ketujuh, perikatan dengan ancaman hukum. Fokusnya perikatan. 1. Pembayaran. 2. Penawaran pembayaran disertai bunga. 3. Pembaharuan utang. 4. Kompensasi. 5. Pencampuran utang. 7. Musnahnya benda hutang. 8. Kebatalan dan pembatalan. 9. Berlakunya syarat batal. 10. Lewat waktu atau kedaluarsa. Adapun subjek perikatan. Kreditur. Kreditur ialah pihak yang berhak menuntut sesuatu atas suatu prestasi. Debitur ialah pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan prestasi. Sifat-sifat objek perikatan, yaitu yang pertama, satu harus tertentu dan dapat ditentukan. Contohnya, pada perjanjian jual beli harga dan barang harus dapat ditentukan. Yang kedua yaitu objek yang diperkenankan. Contohnya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Ketiga, prestasi yang dimungkinkan. Contohnya itu dapat diterima akal sehat manusia. Adapun unsur-unsur perjanjian ada 3 yaitu essentialia adalah bagian yang mutlak terus ada dalam suatu perjanjian, contohnya harga jual beli. Yang kedua, naturalia adalah bagian dalam perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang, contohnya pemberian jaminan. Ketiga, accidentalia ialah bagian dalam perjanjian yang ditambahkan para pihak karena undang-undangnya tidak mengaturnya. Contohnya yaitu perjanjian sewa yang sudah termasuk perabotannya. Akibat perjanjian ada 3 yaitu 1. Berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh satu pihak. Dan ketiga, kreditur dapat mengajukan acitio pauliana. Azas hukum perjanjian yaitu azas kebebasan berkontrak, kedua, azas konsensiun, ketiga, asas etikat baik, keempat, asas pasta sunt servanda. Actio pauliana ialah pembatalan perbuatan debitur terhadap pihak ketiga yang dapat merugikan kreditur. Adapun tuan prestasi ialah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak mau memenuhi kewajibannya memberikan prestasi yang tidak disebabkan oleh suatu memaksa, yaitu overmatch.
Akibat hukum perjanjian yaitu 1. Kreditur dapat menuntut yaitu 1. Pemenuhan perikatan, 2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, 3. Ganti rugi, 4. Pembatalan persetujuan timbal balik, 5. Pembatalan dengan ganti rugi. Adapun yang dimaksud dengan overmatch adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi persentasinya, tetapi debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung kerugian karena dia tidak dapat menunggangnya saat persetujuan itu dibuat. Adapun unsur-unsur overmatch yaitu 1. Tidak dapat diduga sebelumnya. Yang kedua, tidak dapat orang yang dapat dipersalahkan. Adapun akibat-akibat dari hukum overmatch yaitu 1. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi. Kedua, debitur tidak dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi. 3. Risiko ditanggung kedua pihak. Keempat, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan secara timbal balik. Bentuk-bentuk overmatch. Adapun bentuk-bentuk overmatch yaitu 1. Keadaan cuaca atau iklim, 2. Kehilangan, 3. Pencurian, 4. Undang-undang atau PP, 5. Peperangan, 4. Huru-hara, dan 5. Pemogokan. Ganti rugi. Adapun yang dimaksud dengan ganti rugi ialah prestasi yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak, baik kreditur atau debitur, yang timbul dari akibat hanya one prestasi. Ganti rugi terdiri dari 2 faktor, yaitu 1. Kerugian yang nyata diderita debitur tidak memenuhi persentasinya. Kedua, keuntungan yang seharusnya diperoleh. Adapun syarat-syarat ganti rugi. Yang pertama, kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat perikatan dibuat. Kedua, kerugian yang merupakan akibat langsung dari one prestasi. Ganti rugi. Ganti rugi yaitu 1. Atas biaya. Atas biaya ialah yang telah dikeluarkan salah satu pihak. Kedua yaitu atas kerusakan, ialah barang milik kreditur akibat kelalaian atau kesengajaan debitur. Ketiga, atas keuntungan yang diharapkan, yaitu keuntungan yang tidak terjadi diperoleh karena debitur ingkar janji. Resiko. Adapun resiko ialah kewajiban untuk memikul kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian yang terjadi karena adanya keadaan yang memaksa atau overmatch. Somasi. Adapun pengertian dari somasi yaitu suatu pesan atau peringatan dari kreditur kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia harus memenuhi kewajibannya, dan bila waktu yang ditetapkan tidak dipenuhi, maka debitur dinyatakan lalai dan dilakukan sebanyak 3 kali selang 14 hari. Kesalahan dalam hal kedua yaitu berarti kesengajaan dan kelalaian. Kesalahan harus memenuhi 2 syarat. Pertama, perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan. Kedua, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada pelakunya. Adapun perjanjian jual beli. Isi dari perjanjian jual beli yaitu suatu perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu atau penjual berjanji untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Saat terjadinya perjanjian jual beli, adapun ketika terjadinya perjanjian jual beli yaitu 1. Unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Kedua, perjanjian jual beli sudah dilahirkan sejak adanya kata sepakat mengenai harga dan barang. Ketiga,
Saat kedua pihak telah setuju tentang harga dan barang, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah, meskipun barang belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan. Adapun perjanjian sewa menyewa, perjanjian di mana pihak yang satu sepakat untuk mengikatkan dirinya guna memberikan sesuatu kepada pihak lainnya, berupa kenikmatan atas suatu barang selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disangkuti pembayarannya. Adapun perjanjian pinjam meminjam, jadi dari perjanjian pinjam meminjam yaitu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lainnya satu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak peminjam akan mengembalikannya sejumlah yang sama dari jenis mutu yang sama pula. Adapun perjanjian pinjam pakai, perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu yang diperjanjikan akan dikembalikan. Adapun perjanjian sewa beli, perjanjian sewa beli yaitu jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menghitung setiap pembayaran dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati. Hal milik atas barang baru beralih setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Baik, sekian dan terima kasih atas presentasi yang telah saya bawakan. Kurang kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.